Jadi dari pihak korban mengaku belum ada ajakan berdamai. Betul. Sementara dari polisi mendapatkan informasi bahwa tersangka ini akan mencabut BAP-nya. Nah, ini jadi timbul pertanyaan, apa kira-kira yang disampaikan Saiful Jamil pada BAP pertama kali ketika saat itu belum didampingi kuasa hukum? Sehingga sekarang mau dicabut dan mau BAP ulang. Ya, apa pernyataannya? Kita akan saksikan berikut ini pemirsa. Kemana itu mijit di situ, pada saat itu mijitnya. Pas kalau dari itu dia mijit. Kalau dari situ udah tidur dia, katanya pengen nonton bola. Pas posisi mijit di lantai 2 di kamar aku. Iya, di kamar lantai 2 kan. Nah, terus dia selesai sholat, turun ke bawah. Pas dia di bawah, Haji turun. Aku turun. Nyari dia naik. Udah naik, udah tidur. Alasannya dia mau nonton bola. Tapi mijit lagi kan yang kedua. Maksudnya di kamar itu ya? Iya. Belum kamar itu. Oh, sorry, harusnya dia mau nonton bola lagi. Sekarang mau ngomelin kan. Gimana sih katanya ngantuk, tapi yang nonton bola. Udah tidur. Dia bilang gitu. Kayak nonton bola. Dan mendapati korban. Iya. Melihat korban tertidur. Apa? Saya bangunin dia, nggak bangun-bangun. Kayak orang mati. Saya tahu gitu. Banguninnya gimana? Pas Dek bangun, aku bangunin gitu. Ini nggak bangun berasa, aku gerak-gerakin gitu. Kan dia pakai celana pendek. Jadi aku ya hilaf gitulah. Langsung di istighfar gitu, kaget. Orang itu kejadiannya juga nggak lama. Celana pendek ya? Dan dia nggak kan baju dia basah. Celana itu celana siapa? Aku pinjemin. Yang dalamnya atau yang luarnya? Iya, boxer. Oh, yang luarnya ya? Kalau boxer itu celana kan ada dua dia. Celana biru motif pohon, ya kan? Sama hitam. Aku nggak tahu deh. Setahu aku tuh aku minjemin celana dia deh kalau nggak salah. Celana yang mana? Celana yang motif apa yang abang Panji ngasih pinjem celana berapa? Satu, udah ada sempaknya juga. Oh, udah ada sempaknya. Iya. Celana kayak celana olahraga gitu. Dua-duanya ada sempak. Yang celana biru motif bunga itu motif. Pakai bunga berarti punya aku. Kelapa. Ya, punya aku berarti. Ya. Ungu. Ada sempaknya itu biru. Bukan ungu. Biru tua. Biru tua motif pohon kelapa. Punya aku. Kalau yang celana pendek hitam, pohon hitam masih gelap. Ini dia banyak. Jadi saat itu dia tidurnya hanya pakai celana motif satu atau dua celana? Pokoknya aku nggak ingat tuh celana pendek aja. Warnanya apa? Ya, pokoknya warnanya lupa. Begini, celananya itu yang celana abang kasih atau celana yang bukan dia yang tidak? Setahu aku sih kayak celana yang aku kasih ya. Setahu aku. Yang dipakai itu ya? Warna apa itu? Itu abu biru motif pohon kelapa. Tulis. Iya. Motif Pohon kelapa. yang dipinjamkan sebelum tidur ya? Iya, kan dia habis kehujanan, kan seharian dia kan ikut aku, mandi dia, jadi aku pinjamin baju kan, nggak mungkin dia pakai baju. Kasihan kalau tidur pakai baju yang udah kusut. Niatnya bangunin. Yang pas pertama itu? Ya. Enggak dia tidurnya. Dia tidur. Bangun gitu. Bangun yang di anunya apa yang dipegang kepala dulu. Bangun akhirnya aku
Tuh. Nah ini gimana? Itu sempat rekaman itu kan di Malaysia ya. Kalau bukan langsung hop gitu kan Celana pendek gini. ya bukan. Sempat berapa toleransinya berapa? Sekali. Durasinya itu. Durasi nggak sekali doang. Jadi udah dia langsung kaget. Jadi Udah setelah kaget mau kayak orang marah gitu. itu penting dong. Hitungan detik. Langsung juga gila Pak, nggak tahu maksudnya. Dia kan nggak ada niat untuk ke situ gitu, bangun gitu. Jadi itulah pengakuan dari Saipul Jamil di BAP. Yang pertama. Ya, yang awal. Yang awal. Nah sekarang informasi dari pihak kepolisian bahwa Saipul Jamil mencabut pernyataan itu di BAP yang terbaru. Ya. Dan selengkapnya pemirsa, jika Anda ingin mengetahui persis bagaimana pengakuan Saipul Jamil, bisa Anda saksikan nanti di Indonesia Lawyers Club. Ya, pukul 19.30 nanti, jangan dilewatkan. Kita ke kabar selanjutnya pemirsa. Kuasa hukum Saiful Jamil tersangka kasus pencabulan resmi mencabut berita acara pemeriksaan yang sudah dibuat sebelumnya. Sementara polisi menegaskan kasus tersebut akan terus berjalan hingga ke pengadilan. Tim kuasa hukum Saipul Jamil mencabut berita acara pemeriksaan dalam kasus dugaan pencabulan yang dihadapi pedangdut itu. Mereka meyakini ada kesalahan prosedur dalam kasus yang membelit kliennya karena BAP dibuat saat Saipul tidak didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum juga berencana mengajukan pra-peradilan dan telah mempersiapkan surat permohonan penangguhan penahanan. Ya, kalau hari ini kami secara resmi mengajukan pembatalan berita acara pertama yang diberikan oleh Bang Ipul dari hari Kamis sampai dengan jam 1 dini hari Jumat secara resmi. Dan kami di dalam kenapa lama, kami tentunya ada koordinasi, terus mengadakan komunikasi, berbicara tentang ya kronologis lebih padat lagi ya, lebih singkat lagi demi pembelaannya. Banyak hal yang kita bicarakan, tapi hal-hal itu yang kami bisa ungkapkan karena menyangkut privasi-privasi juga. Sementara pihak kepolisian memastikan telah memiliki cukup bukti untuk menjerat Saipul Jamil sebagai tersangka hingga proses hukum berlanjut ke pengadilan. Apabila yang bersangkutan atau pengacaranya akan melakukan berita acara tambahan atau mencabut atau apapun lah namanya, kami persilahkan. Ya, kami tidak akan mengejar pengakuan tersangka. Ya, di pasal 184 KUHP sudah sangat jelas. Keterangan tersangka atau terdakwa nomor 5. Artinya, kami berasumsi bahwa keterangan tersangka mengelak. Sehingga kita kunci di 4 alat bukti yang lain. Ya, kami yakini dengan tegas sekarang. Endingnya kasus ini adalah sidang. Polisi menegaskan, kalaupun ada upaya damai dengan keluarga korban, hal itu hanya sebagai tambahan berkas di pengadilan dan tidak akan berpengaruh pada proses hukum. Dari Jakarta, Nikma Solihah, Budiman, TV One mengabarkan. Syamsul Hidayatullah yang datang untuk menjenguk adiknya yang masih berada di tahanan Polsek Kelapa Gading. Masalah jenguk lah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara, kita bergabung dengan reporter TV One Nikma Solihah. Nikma, informasi terbaru apa yang dapat Anda sampaikan terkait pemeriksaan yang berlangsung di Polsek Kelapa Gading? Ya, selamat siang Suci, Andrew dan juga pemirsa. Hari ini yaitu pasca H+4 penetapan Saipul Jamil, artis dangdut terkenal, atas dugaan pencabulan terhadap anak berusia 17 tahun yang berinisial DS hingga kini masih bergulir. Dan pagi ini, yaitu tepatnya pada pukul 10:10, kakak Saipul Jamil yang bernama Syamsul Hidayatullah mendatangi Kapolsek, kami mendatangi Polsek Kelapa Gading untuk menjenguk sang adik. Kemudian pada pukul 10:15, tim kuasa hukum dari Saipul Jamil pun datang. Dan diketahui bahwa
tindakan ataupun kedatangan dari tim kuasa hukumnya memiliki tujuan yang pertama adalah meminta untuk penangguhan penahanan terhadap Saiful Jamil. Dan yang kedua adalah permohonan untuk menarik BAP atau berita acara perkara. Karena kita ketahui bahwa tim kuasa hukum beranggapan BAP yang dibuat oleh pihak Polsek Kelapa Gading terdapat kesalahan prosedur. Jadi kita ketahui bahwa Saiful Jamil disangkakan dengan Undang-Undang Pasal 82 Nomor 35 Tahun 2014 terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Padahal menurut tim kuasa hukumnya, yaitu untuk KUHP Pasal 56 bahwa apabila tersangka mengalami hukuman lebih dari 5 tahun wajib didampingi oleh tim kuasa hukum. Sehingga hingga saat ini tim kuasa hukum masih berupaya untuk melakukan pembelaan terhadap Saiful Jamil. Dan pemirsa, hingga pukul 12:05 saat ini memang tim kuasa hukum belum keluar dari Polsek Kelapa Gading. Dan untuk mereview sedikit terkait kasus Saiful Jamil ini, memang tepatnya pada tanggal 19 yang lalu Saiful Jamil sempat dibawa ke BNN atau Badan Narkotika Nasional untuk melakukan tes urin dan memang hasilnya Saiful Jamil negatif untuk atau terkena narkoba. Kemudian pekan ini pihak kepolisian rencananya akan melakukan tes psikologi dan juga psikiatri ke Polda Metro Jaya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Anda di studio Suci dan juga Andro. Ya, Nikma, satu pertanyaan, apakah sejauh ini sudah ada saksi baru yang dihadirkan oleh pihak kepolisian untuk dilanjutkan pemeriksaan atau baru saksi yang kemarin saja yang baru diperiksa oleh pihak polisi? Dan informasi juga Suci Mentari bahwa memang saat ini pihak kepolisian telah memiliki barang bukti berupa kesaksian para saksi, kemudian pengakuan dari tersangka serta baju dari korban dan juga tersangka. Namun untuk kesaksian baru pihak kepolisian memang belum memberikan keterangan sama sekali dengan pihak media. Rencananya hari ini tim kuasa hukum dan juga pihak kepolisian akan memberikan kesaksian terkait hal tersebut. Baik, terima kasih Nikma Solia langsung dari Polsek Kelapa Gading. Pemirsa, Sumarni, ibu angkat Saiful Jamil kembali mendatangi Mapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk menjenguk Saiful Jamil. Ya, sang ibu angkat yakin Saiful tidak melakukan tindakan pencabulan seperti yang dituduhkan kepadanya. Ibu angkat Saiful Jamil Sumarni datang pada Minggu sore untuk mengunjungi Saiful Jamil di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia membawa makanan untuk anak angkat kesayangannya. Namun sayangnya, Sumarni tidak bisa bertemu dengan Saiful Jamil karena tidak ada jam besuk di hari Minggu. Sumarni mengatakan sangat ingin bertemu dan memberikan dukungan kepada Saiful Jamil yang kini tengah menghadapi masalah kasus tuduhan pencabulan. Seperti ini kaget nggak Bu? Ibu tetap? Yo, kaget banget. Orang saya hari Jumat, sebelumnya Jumat, ketemu Jumat, habis dari rumahnya jam 10 pagi masih bangunin dia. Nggak tahu kalau tiba-tiba ada kasus kayak gitu tuh ya ditelepon sama si itu Mbak Yuyun. Kaget sekali saya. Hingga kini Sumarni masih tidak yakin Saiful Jamil terlibat kasus dalam tindakan pencabulan. Dari Jakarta, Nakota Yeshida, Siko Fernando, TV One mengabarkan.